setelah itu tutup tirai, boleh langsung pakai handscoon, boleh tidak. Kalau saya mau langsung pakai handscoon. Nah, apa yang kita lakukan? Yang pertama, tawarkan pasiennya mau BAK atau BAB atau tidak. Tetapi kalau pasiennya sudah pakai kateter, nggak usah ditawarkan. Tetapi kalau pasiennya sudah pakai pampers, nggak usah ditawarkan. Ibu pakai pampers ya? Kakak pakai pampers nggak? Iya. Iya, jadi nggak usah ditawarkan. Tapi kalau dia tidak, berarti kita harus siapkan pispot. Jelas ya? Kita mulai sekarang ya kak? Ya. Mulai sekarang saya gantikan dulu untuk selimutnya. Selimut kita lipat. Ini saya angkat boleh ya? Ya. Kalau misalnya bisa duduk, kita dudukkan. Kalau tidak, berarti sedikit teman kita yang naik, gitu ya. Nah, setelah itu, Bu, boleh nggak Bu, nggak bantalnya nggak diangkat, boleh. Ya, tergantung untuk pasiennya. Terus pasang selimut penggantinya atau selimut mandi. Udah? Nah, ini pasang di dada. Jelas? Kalau sudah, kita mulai lagi ya kak. Air masukkan ke sini sama ke sini secukupnya. Jelas? Nah kak, untuk pembersihan pertama kita dari wajah dulu ya. Nanti dari wajah, lengannya, dada, perut, terus bokong, baru area ke bawah. Ada sabun khusus untuk cuci mukanya? Ada sus. Ada. Mau dipakai atau enggak? Boleh sus. Nah, nanti seperti itu ya. Ini bilasan pertama, ini kedua. Jangan ditukar-tukar. Kita mulai ya kak. Ini sus. Oke. Caranya untuk membersihkan wajah dari mata dulu. Kantus dalam keluar. Kantus dalam keluar. Oke. Jadi seperti ini, dari kantus dalam keluar. Kantus dalam keluar. Terus ya. Setelah itu kita basahin lagi dari kening ke pipi, baru ke sela leher sebelah kiri. Ulangi dari kening ke pipi, bawah telinga, ya, sampai ke sela leher. Oke, sini, ke sini, kayak kita membersihkan muka kita. Jelas ya? Ini baru bilasan pertama. Setelah basah, boleh saya minta untuk krimnya atau pencuci sabun wajahnya dikasih, baru kita lakukan. Jelas ya? Nah, setelah itu kita bilas di air pertama dulu. Sama bilasnya, kantus dalam keluar, lalu ke sini. Nah, yang terakhir adalah yang kedua, bilasan kedua. Bilasan kedua sampai bersih, sama. Oke? Jelas ya? Bu, ini boleh 2 kali boleh. Nah, ini fungsinya untuk ngelap wajah. Bu, udah selesai untuk wajahnya. Kita akan mandi untuk lengan dan dada serta perutnya. Boleh kita buka bajunya? Ingat, dari muka buka baju. Kita buka bajunya ketika impulsnya sebelah kiri. Mana dulu yang dicopot? Kanan yang tidak ada impuls. Kalau masang baju, impulsnya sebelah kiri, mana dulu yang pasang? Masukin dulu bajunya. Beda sama ngeluarnya. Oke, ini udah selesai ya. Setelah selesai, ingat dari muka turun ke tangan, bukan turun ke hati. Ya. Tangannya, lengannya harus yang dari jauh. Karena apa? Kalau kita bersihin ini udah bersih, ketetesan sabun lagi. Jelas ya? Oke, ini nggak pakai baju lagi nih. Nah, kita bersihkan tangannya dulu ya. Ini letak memanjang sampai sepanjang tangannya. Kita
Jelas? Cara membersihkannya teman-teman. Boleh minta tangannya? Dari ujung kuku. Oke, sela-sela jari, punggung tangan sampai ke sini. Sampai area luarnya. Yang dalamnya telapak tangan sampai ke area dalamnya dan aksila. Ini baru bilasan pertama. Habis itu kita pakai sabun. Nah, sabunnya cair. Sama. Ujung kuku sampai ke sini. Bilas yang pertama. Bilas. Setelah bilas baru pakai yang kedua. Sampai bersih. Sampai nggak ada lagi sabun atau kotoran di aksila. Jelas? Nah, setelah itu baru kita keringkan. Ya, sudah. Kita lanjutkan ke tangan sebelah kanan. Caranya sama. Kita ulangi lagi. Kuku pasien sebelah kanan, sela-sela jari, punggung tangan dari dalam, sampai aksila. Lakukan yang sama. Air bilasan pertama, sabun, air bilasan pertama, baru bilasan kedua. Ini udah nih. Terus saya mau membersihkan dada. Cara membersihkan dadanya, kakak maaf ya, berarti kan dia nggak pakai apa-apa tuh. Ini lipat ke atas pubis, ini ganti dengan handuk. Ya, nah caranya lipat handuk, kak, nggak apa-apa ya kita buka. Oke, areanya di atas pusar atau umbilikal. Caranya teman-teman, dada kosokin di sini, payudara memutari searah jarum jam. Oke, searah jarum jam. Kalau cowok gimana bu? Ya sama, gini. Oke, sini searah jarum jam baru bawah payudara. Nah kalau nenek-nenek agak diangkat tuh payudaranya, karena sudah tidak ada penyanggahnya. Jaringan lemaknya udah habis, jadi harus diangkat. Nah itu biasanya kotor. Saya ulangi lagi, dada, mutari payudara searah jarum jam, baru bawah sampai ke sini. Oke, lakukan bilasan pertama, sabun, bilasan pertama lagi, baru bilasan kedua. Jelas ya? Habis itu kita keringkan. Nah setelah itu ke abdomen. Langkahnya sama. Caranya ini kan di atas pubis nih, dari umbilika atau dari pusar searah obat nyamuk. Searah obat nyamuk muter gitu ya. Habis itu baru ke samping. Jelas ya? Ini umbilika arah ini, baru ke samping. Jelas? Nah setelah itu kita mau membersihkan punggung. Sebelum membersihkan punggung, izin sama pasiennya untuk melepaskan pakaian bawah, kecuali pampasnya. Kalau ada pampas, yang pampas terakhir. Jelas ya? Kak, kita mau membersihkan daerah punggung. Izin untuk buka pakaian bawahnya ya, kita buka. Ya, setelah kita buka, kita tutup kembali. Udah kebuka nih. Kakak boleh miring kiri? Iya. Caranya ini ditekuk, ini menyangga ke sana, yang di sini dilipat tangannya. Hitungan 3 saya dorong menyanggah ke itu ya kak. Itu berarti dipasang dulu. 1, 2, 3. Oke teman-teman, dia udah nggak pakai apa-apa.
tengahnya begini. Berarti kalau pakai pempes seginiin pempesnya. Itu nanti di akhir. Ya. Oke, selesai. Caranya ini yang ditunggu-tunggu pasien di saat session ini nih. Di sini sambil kita pijat, kita bersihkan punggung-punggungnya. Itu ya. Sama. Yaitu bilasan pertama, sabut, bilasan pertama lagi, dan akhiri dengan bilasan kedua. Ini nggak pakai pempes ceritanya, berarti benar-benar sampai bokongnya kita bersihkan. Habis itu kita keringkan. Nah, pasien jangan ditelentangkan dulu, kita tawarkan. Kak, mau dipakai lotion atau bedak biasanya? Bedak sis. Oke, kalau bedak, Bu, boleh nggak ini dibuka? Lihat keadaan pasiennya. Ketika pasiennya mempunyai hepatitis jangan. Ketika pasiennya HIV jangan. Kalau tidak aman. Makanya ini harus 2 jangan 1. Gitu ya. Oke, kita balurkan ke sini karena pasiennya minta untuk dibantu diberikan lotion atau bedak. Habis itu sudah, baru kita pakai baju. Ya. Bajunya, ingat kata Bu Femi, kalau misalnya infusnya sebelah kanan, pakai sebelah kanan. Kalau kiri, sebelah kiri. Ya, sudah Kak, kita sekalian pakai baju ya. Masih ada lagi. Ya, boleh teman-teman. Boleh miring ke sini. Ya, boleh dimasukkan tangannya. Oke. Ya, sebentar lagi. Nah, di sini kalau mau dikasih bedak-bedak, sisir rambutnya dan lain sebagainya. Ya. Nah, sekarang Bu Feni, ini tidak usah dipakai lagi karena ini sudah kotor. Ambil handuk yang ada di sini. Oke. Bantal boleh ditarik, boleh tidak. Kalau tidak berarti handuknya di atas bantal. Ya, saya ambil ya, Kak. Boleh pasang bantalnya. Ya, udah. Jelas sampai di sini? Kalau jelas, yuk kita ulangi sama-sama dari awal. Pertama, apa yang dilakukan? Bersihin area buka. Area buka apa tadi? Kemana? Kantus dalam, keluar. Setelah itu apa yang dilakukan? Lakukan kanan kiri. Nah, ya sampai telinga ya, belakang telinga. Habis itu apa yang dilakukan? Turun ke bawah. Izin buka baju. Setelah baju terbuka, apa yang dilakukan? Bersih apa dulu yang pertama? Tangan yang sebelah mana? Cara membersihkan tangan. Habis tangan sudah kanan kiri, apa yang dilakukan? Dada gimana cara bersihnya? Ke bawah. Nah, setelah itu abdomen. Bagaimana abdomen? Nyambung spiral, habis itu baru kanan kiri. Nah, terus itu apa yang dilakukan? Bersihin punggung. Sebelum bersihin punggung, izin buka celananya. Terus membuka celana sudah selesai, baru dari atas sampai ke bawah ya. Nah, itu selesai. Mudah nggak? Mudah. Berarti dari muka, mata udah termasuk ya. Muka, tangan, dada, abdomen, punggung. Clear ya? Nah, sekarang kita untuk
basah, ya. Jadi ini kita singkirkan ke pakaian kotor. Dan ini kaki sudah kotor, harus diganti sebelum kita ke kaki. Jelas ya? Berarti ini yang bersih tuang ke yang kotor, bukan yang kotor ke yang bersih. Ya, yang bersih ke kotor, yang ini untuk dibuang. Jelas ya? Setelah itu letakkan berdasarkan tempat waslapnya. Habis itu tambah air balik, isi. Ya. Nah ini yang baru ya, itu yang kotor ya. Nah ini untuk bagian bawahnya. Kita bersihin daerah kaki ya, sama daerah kaki juga ke jangkauan yang paling jauh. Boleh ditekuk, ini diangkat. Nah ini ditekuk, tekuknya dan tekuknya. Oke, diangkat. Oke. Itu ya. Caranya sama seperti tangan. Dari ujung kuku biarkan begini agar kita memudahkan untuk membersihkannya. Dari ujung kuku, sela-sela jari, punggung kaki, terus area bagian depan dan depan ya, baru ke bawah, selah ke selangkang. Saya ulang lagi. Ujung kuku, sela-sela jari, punggung ke bagian depan ya, bagian luarnya, baru bagian sini. Jelas ya? Sama. Lakukan. Bilasan pertama sabun dan kita bilas. Ya. Teknik kalau nggak pakai teknik capek. Apalagi pasiennya gede. Jadi kalau pakai teknik dia gampang. Yang keluarnya enak. Di bawah. Jelas ya? Setelah itu kita keringkan teman-teman. Lurusin boleh. Kita keringkan. Habis itu kita ganti ke area sini. Kita lakukan sama. Yaitu kuku, setelah selesai nih kaki. Ya. Habis itu kalau sudah selesai kita bersihkan daerah perineum. Ibunya nggak pakai pampers ya. Kalau pakai pampers berarti kita bersihin. Caranya boleh ditekuk dua-duanya kakinya. Kayak dorsal recumbent, yaitu posisi melahirkan. Boleh? Naik. Nah. Dan gitu ya. Nah caranya ini terbuka ya. Caranya kalau kita diajarkan bagaimana cara membersihkan perineal hygiene, labia mayora kanan, mayora kiri, minora kiri, kanan, minora gitu ya, pakai kapas suliman. Kalau ini pakai waslap, karena memang dia tidak mampu untuk membersihkan. Kita sehari berapa kali pipis saja harus dibersihkan. Ya, sama. Ini caranya sama. Kita atasin bajunya sampai ke bokongnya, kita bersihin area vaginanya atau area penis. Kalau misalnya perempuan benar-benar mayora, kalau kotor minora baru bersubuh sampai anus. Boleh Bu pakai sabun, boleh sabun. Yes, ya, sampai ke selangkangannya bersih, kering. Baru kita keringkan ini. Bu, kalau misalnya pasiennya pakai kateter, ya pasti ada. Walaupun pakai kateter, bersihkan area sekitarannya. Jelas ya, sampai ke anus. Oke, sudah jelas. Habis itu boleh diangkat. Selesailah kita teman-teman. Habis selesai, ini kita gabungkan ke sini. Kita pakai celana. Sudah pakai celana, ini kita singkirkan. Rapikan pasiennya, pasang selimutnya lagi. Ibu
kakak gimana perasaannya setelah dimandikan? Lebih nyaman. Lebih nyaman. Mudah-mudahan tidurnya bisa lebih nyenyak ya. Bagaimana cara pasang ininya seperti yang sudah saya ajarkan perbedaan kemarin, gitu ya. Sehingga pasien yang sudah dimandikan sama yang belum dimandikan ada bedanya. Tapi bersih. Apalagi kalau di HCU. Gitu ya. Kak, kita sudah selesai memandikannya. Mudah-mudahan dapat mempercepat proses penyembuhannya. Oke, Kak, nanti di jam 10 ada antibiotik yang mau masuk, yang diberikan, nanti tim kami akan memberikannya. Ada yang mau ditanyakan, Kak? Udah sih. Ketika kakak memerlukan apa-apa, tolong pencet bel. Insya Allah kami akan segera untuk mengakhiri apa yang diperlukan sama pasien. Cukup ya. Kalau gitu kami permisi akan melanjutkan tugas kami. Assalamualaikum. Jelas teman-teman?